kepada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional. SKKNI itu yang mengesahkan adalah Menteri Tenaga Kerja. Yang menyusun SKKNI adalah Asosiasi Industri. Jadi ini buat yang mungkin belum pernah bersentuhan dengan SKKNI, saya share dulu ini pengantarnya. Jadi SKKNI itu misalnya begini, saya kasih contoh yang agak mudah. Kalau para pemilik bank, para banker itu ingin mencari karyawan, calon teller misalnya, mereka itu punya asosiasi, punya perkumpulan yang isinya para pemilik bank itu, para orang-orang perbankan itu, orang top-topnya di perbankan itu, mereka berkumpul, kemudian menyusun sebuah kriteria, kalau kita mau butuh teller, mau cari karyawan di bagian teller, maka kriteria tellernya itu yang akan kita rekrut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka lah yang menentukan kriterianya, karena mereka yang tahu kebutuhan industrinya. Nah, kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh para banker itu kemudian diajukanlah oleh asosiasi profesinya mereka untuk disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadilah kriteria itu menjadi SKKNI. Ya, bahwa banker itu harus bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, nanti ada levelingnya, tergantung level dari pekerjaannya. Nah, SKKNI itu disusun dasarnya adalah mengawinkan dengan KKNI, kerangka kualifikasi. Ya, yang kurikulum kita itu, yang ada level 9, level 8, level 7, level 6. S1 itu level 6. KKNI-nya. Maka di SKI juga menyiapkan pekerjaan yang levelnya level 6. Gitu. Nah, kenapa kadang masih ada mahasiswa yang belum nyambung ketika diuji? Karena bisa jadi materi ujinya level 6, tapi kurikulumnya masih level 4. Atau kurikulumnya level 5. Sementara materi ujinya sudah di level 6. Ya. Ada bahasa yang lebih ekstrim begini Bapak Ibu. Di awal-awal dulu saya UMM bikin LSP itu. Ada dosen senior yang bilang begini, LSP itu nguji apa? Wong mahasiswa diajari naik kuda kok diuji berenang. Diajarinya naik kuda, kenapa LSP nguji berenang? Gitu. Jadi mereka mau bilang bahwa yang diuji oleh LSP itu bukan yang diajarkan di kelas gitu. Nah, saya balik kemudian bahasanya, kalau ini mudah-mudahan nggak ada yang muncul kalimat itu di kalau ada yang muncul kalimat itu, dibalik aja Mas, jawabannya soal, nah siapa? Yang mengajukan skema adalah Prodi. LSP memfasilitasi mengajukan skema itu ke BNSP. Skema itu bisa diujikan kalau ada soalnya. Soal yang diujikan itu dalam bentuk MUK, mata uji kompetensinya. Ya, materi ujinya, MUK kita menyebutnya. MUK siapa yang bikin? Orang Prodi. Asesor dari Prodi yang menguasai bidang skema itu gitu. Ya. Jadi, baik skema maupun MUK itu sesungguhnya yang bikin disiapkan di skema yang sudah terlisensi. Gitu. Nah, dengan begitu nyaman Pak sekarang. Itu tahun pertama tuh. Kami 3 tahun umurnya. Ini tahun keempat. Di tahun pertama yang kita lakukan hanya harmonisasi saja. Jadi bahasa saya tahun pertama, tahun kedua di LSP itu awareness saja. Yang penting teman-teman peduli saja. Maka di antara cara yang saya lakukan adalah para kaprodi, para kepala lab, para dekan, para wakil dekan seluruh UMM. Jadi seluruh dekan, seluruh wakil dekan, seluruh kaprodi, seluruh kepala lab, seluruh di UMM itu sekarang semuanya sudah asesor. Nah, dengan mereka menjadi asesor, saya nggak perlu ngomong panjang-panjang. Mereka dijelasin, diceramah
dibiayain oleh BNH-nya, karena mereka sudah asesor. Nah, mengawinkannya menjadi lebih mudah sekarang. Kurikulumnya sekarang sudah mulai menengok KKNI, SKKNI-nya, sehingga ketika diuji juga semakin nyambung. Tingkat kelulusan sertifikasi kita sekarang sudah cukup tinggi. Dulu di tahun-tahun pertama itu yang nggak lulus bisa sampai 50%. Jadi yang kompeten itu hanya 50-an% dulu di awal-awal. Nah, sekarang dengan kurikulumnya sudah mulai ditata dan dikawinkan dengan skema yang dimiliki oleh masing-masing prodi, sekarang tingkat kelulusan uji kompetensinya sudah di atas 80-90%. Ya. Nah, itu satu. Yang pertama. Yang kedua, ini konteksnya dengan kurikulum itu. Sebentar, saya share sedikit bahannya. Share screen-nya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, di S1 itu kita di level 6. Saya mau cerita bahwa yang sekarang saya tangani di LSP UMM itu hanya yang level 6 saja sama level 5. Jadi kita belum masuk ke yang level 7 dan level 8. Jadi yang S2 sama yang profesi kita belum sentuh. Kita masih melayani yang untuk S1 dan anak D3 saja. Nah, ada menyebutnya dengan SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah ketika kita menyebut kurikulum kita adalah kurikulum KPT, ya, di kurikulum perguruan tinggi. Yang sekarang mudah ditambah dengan MBKM misalnya. Nah, di kurikulum MBKM itu standingnya menjadi anak mahasiswa jurusan A sertifikasi dia sudah satu paket mata kuliah yang sudah didesain sedemikian rupa yang itu merupakan satu paket kompetensi yang utuh gitu. Jadi tidak pencolot-pencolot gitu. Satu mata kuliah di jurusan A, satu mata kuliah di jurusan B, satu mata kuliah di jurusan C. Bukan begitu. Tapi satu paket yang itu satu kesatuan yang bisa disiapkan menjadi satu skema, menjadi lebih jelas posisinya dalam konteks KPT, MBKM, dan konteksnya lebih spesifik adalah dalam kaitannya dengan SKPI. Ini satu. Ya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan materi yang saya dimintakan untuk bicara pada siang hari ini adalah, jadi setelah kurikulumnya nyambung dulu, yang pertama, kurikulumnya ini nyambung dulu. Ketika kurikulumnya sudah nyambung, maka nggak ada lagi itu nanti akan komentar, ini LSP menguji apa? Diajari renang kok diuji naik kuda, atau diajari naik kuda diuji renang. Itu sudah nggak ada lagi ketika kurikulumnya sudah nyambung. Nah, kami di UMM kemudian setelah berjalan, Bapak Ibu, ini saya sharing aja yang sudah dilakukan di UMM. Ya, setelah berjalan, kita mulai menemukan bahwa skema-skema yang kami miliki itu ada yang jumlah unitnya sangat banyak. Ada yang unitnya sampai 39 jumlah unit kompetensinya. Ya, ada yang 18, ada yang 24 jumlah unit kompetensinya. Nah, dengan jumlah unit kompetensi sebanyak itu, hampir tidak mungkin bisa diselesaikan dalam 1 hari uji kompetensi. Kalau uji kompetensinya harus lebih dari 1 hari, biayanya jauh lebih mahal. Ya, maka kita lakukan diskusi secara intens dengan teman-teman di LSP dan para pimpinan. Akhirnya saya mengusulkan bahwa uji kompetensi itu bisa dicicil. Yang kalau di SMK itu disebutnya dengan skill paspor. Jadi SMK itu Bapak Ibu, uji kompetensinya itu per klaster, per kelompok.
mereka keluar sertifikatnya di kelas 3, anak SMK. Tapi uji kompetensinya mulai kelas 1. Kelas 1 satu klaster, mungkin 4 unit. Kelas 2 satu klaster, mungkin 6 unit. Nanti kelas 3 satu klaster, mungkin 8 unit. Nah, nanti totalnya semua klaster itu jadilah satu skema utuh dari satu KKNI. Nah, itu yang coba kita lakukan. Tapi saya nggak menyebutnya dengan skill paspor, ya, biar nggak kayak anak SMK. Saya menyebutnya itu adalah uji kompetensi cicilan. Yang saya sebut programnya adalah praktikum berbasis KKNI, SKKNI. Jadi yang bisa tertelusur aktivitasnya dengan uji kompetensi itu adalah praktikum. Kenapa tidak di kelas kuliah? Agak susah karena tidak semua dosen punya buku pegangan yang dia tulis sendiri di kelas yang dia ampu. Misalnya Mas Filosa ngajar mata kuliah apa di Prodi Ikom. Kemudian dosen yang lain megang mata kuliah apa di Prodi Ikom. Apakah Mas Filosa punya buku ajar sendiri dengan nama Mas Filosa dan dosen yang lain punya buku ajar sendiri dengan nama sendiri? Tentu tidak semuanya punya. Tetapi modul praktikum itu berlaku satu prodi. Jadi modul praktikum itu mudah-mudahan sama ini ya yang terjadi di UMY dengan di UMM. Modul praktikum itu kan disusun oleh tim satu rumpun, satu mata praktikum. Sehingga isinya sama. Mau kelas paralelnya berapapun, materi praktikumnya akan sama modulnya. Karena penyusunnya sama. Nah, karena penyusunnya sama, maka di modul praktikumlah kita tempelkan uji kompetensi. Teknisnya gimana? Begini modelnya Bapak Ibu. Saya share slide saya. Oke. Ya, saya menyebutnya modul praktikum berbasis KKNI, SKKNI. Ya. Jadi dokumen yang dibutuhkan, ini kalau Bapak Ibu yang sudah asesor pasti sudah familiar. Yang belum asesor, mudah-mudahan segera asesor supaya juga segera familiar dengan dokumen-dokumen ini. Yang pertama adalah dokumen MAPA 01. Ya, MAPA itu merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan dulu untuk menyusun modul praktikum berbasis skema. Kemudian APL 02, asesmen mandiri. Formulir IA01, checklist observasi aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi. Kemudian FRIA02, tugas praktek demonstrasi. FRIA03, pertanyaan untuk mendukung observasi. FRIA05, pertanyaan tertulis pilihan ganda, kalau menggunakan pilihan ganda. Kemudian FRIA05A, kunci jawabannya. FRIA06, pertanyaan tertulis esai. FRIA06A, kunci jawaban pertanyaan tertulis esai. FRIA07, pertanyaan lisan, dan FRAK07. Yang FRIA05, 6, 7, ini pilihan. Tidak harus semuanya dipakai Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pakai hanya yang lisan saja, atau Bapak Ibu hanya pakai yang tulis saja. Yang tulis pun boleh hanya yang esai saja, atau boleh gabungan esai dan pilihan ganda. Tapi tidak boleh hanya yang pilihan ganda. Ya. Oke, ini dokumen yang dibutuhkan. Pertama. Nah, kemudian barang yang harus disiapkan itu dokumen dari perangkat. Yang pertama adalah SKKNI. Dari SKKNI, Bapak Ibu nanti pelototin isinya SKKNI tentang bagian ini. Deskripsi unit kompetensinya, elemen, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. Ini ada di SKKNI. Ya, itu bab-bab bagian-bagian di SKKNI. Yang kedua adalah skema kompetensi, ya, yang Bapak Ibu sudah punya itu, dan atau Bapak Ibu yang sedang mengajukan proses lisensinya. Skema kompetensi yang perlu dipelototin dalam konteks ini adalah ruang lingkup skema, tujuan sertifikasi, paket kompetensinya, dan persyaratan dasar. Dan yang ketiga yang Bapak Ibu harus siapkan dalam konteks ini adalah perangkat asesmennya atau MUK. Ya. Baik.
Yang harus dipertimbangkan ketika nanti misalnya akan menentukan bahwa nanti praktikumnya menggunakan pola cicilan uji kompetensi itu, yang pertama adalah Bapak Ibu tentukan dulu jumlah sesi praktikum per skema. Ya, jadi ada berapa pertemuan dari setiap praktikum yang Bapak Ibu desain. Dasarnya apa? Dasarnya adalah jumlah unit kompetensi di skema atau SKKNI. Misalnya begini, Bapak Ibu yang skemanya jumlah unitnya 10 misalnya. Maka Bapak Ibu siapkan misalnya praktikumnya cukup 6 pertemuan. 6 sesi. Setengah semester. Kan ada 10 unit, Pak. Ya, dari 10 unit, yang 6 unit Bapak Ibu tempelkan di praktikum, yang 3 unit Bapak Ibu nanti uji pada akhir tahunnya mahasiswa. Jadi tetap ada ujian yang dilakukan oleh LSP. Tapi yang dilakukan di LSP hanya tinggal yang 3 unit. Karena yang 6 unit sudah Bapak Ibu lakukan di kelas praktikum. Yang sudah dicicil di praktikum. Ya. Pertimbangkan jumlah instruktur praktikum sesuai dengan bidang skema kompetensi. Ya, Bapak Ibu harus punya instruktur yang menguasai topik dari skema. Instruktur Bapak Ibu, bukan asesor. Baru yang keempat, pertimbangkan jumlah asesor sesuai bidang. Jadi, instruktur itu yang mengajar di kelas praktikum. Asesor itu yang melakukan asesmen di semester di pertemuan terakhir dari praktikum. Jadi misalnya praktikumnya ada 6 pertemuan, ada 7 pertemuan, 6 pertemuan itu yang masuk kelas adalah instruktur, pertemuan ke-7 yang masuk kelas adalah asesor. Dia melakukan asesmen ketika asesor di pertemuan terakhir. Nah, caranya gimana? Ini yang proses umum dalam alur proses asesmen. Ini yang asesmen secara umum, Bapak Ibu, yang asesmen yang kita lakukan di LSP. Mulai dari mahasiswa mendaftar sampai meninjau proses asesmen. Tadi videonya sudah ditampilkan miliknya LSP UMY, bagus sekali, ya, cukup komprehensif saya kira. Ini alur ini yang tadi diceritakan di video, ya, detail dokumennya ini. Nah, ini detail dokumen yang ada di videonya Mas Filosa tadi, ya, mulai dari APL 1 sampai rekomendasi dan laporan. Ya, ini proses secara umum dalam sertifikasi. Sertifikasi yang dilakukan di LSP P1 perguruan tinggi yang kita lakukan di UMM, di UMB sama. Ya, ini dokumen yang kita gunakan. Alurnya seperti ini. Nah, tetapi ini tidak kita lakukan semuanya dalam praktikum. Yang kita lakukan di praktikum adalah seperti ini. Jadi, mahasiswa dipraktikan, dia akan mengerjakan tugas yang didesain oleh tim penyusun modul. Isi tugasnya adalah formulir ini. Formulir IA02, skenario, IA03, IA05, atau IA06. Ya. Jadi hanya skenario sama bukti tambahan. Tes tulis atau tes lisan. Ya. Ini soal isinya. Ya, FRI 02 sampai IA06 ini isinya soal, Bapak. Ya, ini soal yang disiapkan di modul. Nanti mahasiswa ketika dia mendaftar praktikum, dia akan diberi modul itu yang isinya adalah pekerjaan itu setiap sesi. Sesi 1 unit kompetensi. Ada IA02, 3, 5, 6. Setiap 1 unit kompetensi. Nah, setelah mahasiswa bekerja di 1 hari praktikum itu, kemudian katakanlah misalnya praktikum itu waktunya ada 60 menit misalnya, atau 70 menit misalnya. Maka yang 20 menit terakhir itu diberikan kepada instruktur kelas untuk memeriksa pekerjaannya mahasiswa. Jadi jangan dihabiskan waktunya. Jadi kalau misalnya 70 menit misalnya waktu praktikumnya, yang 50 menit itu mahasiswa mengerjakan FRIA 02 sampai IA06, kemudian 20 menit sisanya instruktur memeriksa pekerjaannya mahasiswa dengan menggunakan FRIA 01, FRIA 05A, atau FRIA 06A. FRIA 01 itu checklist demonstrasinya.
setelah disuruh demonstrasi, diperiksa itu hasil demonstrasinya. Setelah disuruh mengerjakan tes tulis, diperiksa jawaban tes tulisnya. Ya, kalau ada tes lisan, diperiksa jawaban tes lisannya. Yang memeriksa adalah instruktur menggunakan formulir IA1, IA5A, dan IA6. Oke, jika hasilnya BK, ya, jika hasilnya BK dalam proses pemeriksaannya si instruktur ini untuk satu unit ini, ketika instruktur memeriksa, wah ini salah, maka instruktur mengembalikan kepada mahasiswa dan melakukan pendalaman terhadap KUK yang mahasiswa masih belum kompeten. Jadi pendalamannya per mahasiswa, per KUK dalam satu unit kompetensi itu. Tapi kalau dia sudah benar, sudah K, maka selesai itu satu unitnya. Selesai pekerjaannya. Oke, pekerjaannya akan selesai. Ketika mahasiswa sudah selesai mengerjakan IA02 sampai IA06 ini di akhir praktikum, di akhir pertemuan setiap sesinya, dia akan diberi, kalau sudah benar ini jawabannya, jadi kalau salah dia kembali mengerjakan lagi, kalau benar dia akan mengisi formulir APL02. APL02 itu adalah asesmen mandiri. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dalam asesmen mandiri di APL02 itu, KUK mana dari unit kompetensi yang baru saja dia kerjakan di hari ini, di minggu ini, yang dia merasa sudah bisa atau mana yang belum bisa. Jika ada yang dia merasa belum bisa, dia akan menulis BK. Dia sendiri nih mahasiswa yang mengisi BK. Kalau mahasiswa BK, maka mahasiswa yang BK tadi diberikan pendalaman oleh instruktur. Tapi kalau dia menulis K, selesai. Masuklah asesor pada pertemuan terakhir, di minggu terakhir, pertemuan ke-7. Kalau praktikumnya ada 7 pertemuan, di pertemuan ke-7, jadi setelah pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 instruktur yang masuk kelas, pertemuan ke-7 asesor yang masuk kelas memeriksa pekerjaannya mahasiswa yang FRIA 2 sampai 6 tadi itu dengan menggunakan FRAK 02. FRAK 02 itu untuk memutuskan apakah dia kompeten atau belum kompeten. Jika dia kompeten, selesai. Kalau dia BK, maka dikembalikan ke instruktur. Ya. Tetapi proses pengembalian ke instruktur ini mestinya tidak perlu menunggu pertemuan terakhir. Karena asesor si instruktur sudah memeriksa pekerjaannya mahasiswa di setiap pertemuan. Nah, dengan konteks seperti ini Bapak Ibu, maka antara asesor dengan instruktur itu kita bisa menjaga imparsialitasnya. Asesor yang mengajar, instruktur yang mengajar tidak boleh menjadi penguji, tidak boleh menjadi asesor. Jadi polanya akan begini, misalnya ada kelas paralel 2 kelas. Mas Filosa ngajar kelas A, saya ngajar kelas B di kelas praktikum. Di kelas A yang Mas Filosa menjadi instruktur, dia masuk di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7, saya masuk kelasnya Mas Filosa sebagai asesor. Sementara di kelas B, di kelas saya masuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 sebagai instruktur, Mas Filosa masuk ke kelas saya di pertemuan ke-7 sebagai asesor. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke yang lain, sebelum ke materi yang berikutnya. Jadi itu polanya. Jadi dengan praktikum model seperti itu, ada 2 yang kita ingin jamin. Satu, imparsialitas, bahwa asesor dia tidak menguji mahasiswa yang dia ajar untuk materi skema yang dia mau uji. Yang kedua, kita bisa memastikan bahwa kurikulum praktikum itu isinya adalah sesuai dengan KKNI skema. Sehingga kemungkinan mahasiswa BK pada saat pertemuan terakhir uji kompetensi nyaris tidak ada karena dia udah praktikum, ya. Sehingga nanti uji kompetensi yang dilakukan di LSP, misalnya di UM-nya semester berapa mahasiswa uji kompetensi? Semester ini 7. Semester 7. Oke. Jadi praktikumnya semester 2 kan? Semester 2 nyicil 3 unit, semester 3 nyicil 4 unit, semester 4 nyicil 4 unit, semester 5 nyicil 3 unit. Habis nih
Tinggal disisakanlah 3 unit misalnya. Jangan dihabiskan di praktikum. Sisakan 3 unit kompetensi yang nanti dibuat satu skenario yang diujikan saat semester 7. Yang uji LSP, TUK-nya LSP, bukan praktikum. Diuji di LSP. Sehingga kalau selama ini yang diuji di LSP itu semua unit, butuh waktu sehari full untuk menguji satu skema, dengan pola ini nanti, yang diuji di LSP itu tinggal 3 unit. Sehingga jam 11 sudah bisa pulang tuh asesornya. Ya, tidak perlu waktu lama, karena jumlah unitnya sudah sedikit. Gitu. Jadi, kita menjamin bahwa tidak ada kita menjamin imparsialitas, tidak ada konflik kepentingan antara yang mengajar dengan yang menguji, dan yang kedua, kita memastikan kurikulum kita itu sudah benar-benar linear, inline dengan skema, inline dengan KKNI dan SKKNI. Dengan begitu tingkat kelulusannya pasti akan sangat tinggi. Kami baru mulai semester kemarin ini, yang model ini, ya. Dan semester depan kita mau mulai menguji mahasiswa yang kita pakai kemarin itu. Jadi semester 7 besok kita akan uji yang praktikumnya sudah dicicil. Ya, besok ini semester ketika anak-anak semester 7 yang sekarang semester 6. Ketika mereka masuk semester 7, mereka akan diuji dengan pola yang praktikumnya sudah menyicil uji kompetensi. Nah, berikutnya pertanyaannya begini. Gimana kalau kita sudah punya praktikum yang berbeda dengan skema? Praktikumnya itu berbeda dengan nama skema. Nah, kalau mau sporadis gitu, saya bilang ke teman-teman di UMN, kalau mau sporadis, ya ganti praktikumnya. Praktikumnya diganti dengan praktikum sesuai dengan skema yang dimiliki oleh prodi. Kalau tidak, kalau itu dianggap terlalu jahat gitu, ya, terlalu jahat dengan pemilik ide praktikum yang dulu-dulu gitu, maka nggak apa-apa. Praktikumnya tetap dengan nama yang dulu, tapi kita sisipkan unit kompetensinya. Nah, soal-soal praktikum yang dulu masih dipakai, tapi titip dong 1 unit kompetensi di satu skema, gitu misalnya. Titip dong 2 unit di satu semester, titip dong 1 unit di gitu. Tapi nama praktikumnya tetap dengan nama praktikum yang lama. Itu yang cara soft ya. Kalau yang sporadis yang paling aman, ya udah praktikumnya diganti dengan nama sesuai dengan skema. Oke, itu dulu Mbak Dia pengantarnya. Nanti saya lanjutkan materi yang berikutnya tentang kaitannya dengan bagaimana kaitan dengan penyajian modulnya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Iya, silakan Bapak dan Ibu. Ini mungkin pertama dari saya dulu, Prof. Silakan. Iya, ini kan untuk yang praktikum biasanya kan kalau di prodi itu disangkutkan di mata kuliah. Kalau praktiknya sendiri di sana kira-kira lebih memungkinkan yang mana, Prof? Apakah kita bikin praktikum baru? Karena kadang kan juga skemanya berbeda-beda satu prodi itu. Ada satu prodi yang punya 2-3 skema. Sehingga menurut Prof ini praktikumnya apakah disangkutkan di mata kuliah atau memang laboratorium punya praktikum-praktikum sendiri yang mahasiswanya ingin ikut siapa saja atau seperti apa, Prof? Kalau di UMN, semua mahasiswa itu, ya kita semua prodi punya praktikum. Semua prodi punya mata praktikum. Nah, mata praktikum yang dimiliki prodi itulah yang kita tempeli di unit kompetensi. Gitu. Nah, ada yang praktikumnya sudah settle, ada yang memang baru sesuai dengan skema yang baru dimiliki. Misalnya kita punya teknik mesin yang barusan license skema welding misalnya. Dia bikin di teknik mesin di labnya bikin praktikum tentang welding. Welding itu menjadi nama praktikum, gitu, praktikum baru. Yang jumlah unitnya berapa ditempelkan di praktikum, nanti disisakan di semester 7. Sisa unit kompetensinya. Unit kompetensi. Ya, memang praktikum itu kan nyambung dengan mata kuliah ya. Jadi mata kuliahnya apa, muncullah praktikum itu. Tapi kita bisa siasati bahwa praktikum itu meskipun nyambung dengan mata kuliah, tapi mata kuliah itu yang paling berdekatan dengan skema. Oh, skema ini itu dekatnya dengan mata kuliah 1, 2, 3. Berarti bisa ditaruh di semester sekian, karena mata kuliahnya sudah ditempuh. Gitu. Kalau mata kuliah ditempuh di semester 3, ya praktikumnya jangan di semester 2. Kuliahnya belum. Praktikum duluan. Ya, jadi
kuliahnya selesai dulu teorinya, baru semester berikutnya di kelas praktikum. Kalau di tempat kami begitu. Oke, terima kasih Prof. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang lain, silahkan jika ada pertanyaan. Mungkin saya lihat Ya. kasih statement aja. Jadi ini Budila jadi unmute. Oke, jadi ini mungkin jawaban dari beberapa skema di skema di LSP UMY hari ini yang jumlah unitnya banyak-banyak ya. Ada Pak Triyono yang di manajer agribisnis, ada Budila yang produser TV yang itu memang skemanya di atas 12 unit. Mungkin dengan ini bisa menjawab, karena selama ini Prof, di kita itu masalah waktu ujiannya itu yang mungkin ya ini masih awal ya, karena semua belajar. Di tahun pertama ini kita masih menyelesaikan unit-unit, skema-skema unitnya banyak ini, memang kasihan asesornya ketika ujian. Tapi dengan ada seperti ini nanti kita akan koordinasi secara intensif. Jadi mungkin ini sekaligus jawil ya para kaprodi dan kepala lab pemilik skema untuk segera dieksekusi ini supaya nanti asesor yang menguji jauh lebih enak dan tingkat kelulusannya jauh lebih clear gitu ya dengan adanya seperti ini. Jadi anak-anak emang lebih dekat dengan dunia industri karena apa yang dipraktikkan kan memang apa yang diminta oleh industri. Jadi ini luar biasa ini tadi insight dari Prof. Ulung. Terima kasih Bu Dila. Terima kasih Mas Filosa. Ya memang yang banyak itu bisa sampai jam 5 sore nih Prof. Ulung. Ya, dari jam 8 sampai jam 5. Boleh sedikit maksimal. Boleh sedikit tanya, mungkin sedikit. Assalamualaikum Prof. Ulung. Waalaikumsalam, Pak. Ini sedikit aja langsung saja. Mungkin ini terkait dengan prasyarat, Pak. Jadi kalau kemarin di prasyarat skema, katakanlah kita sudah menyusun prasyaratnya adalah mata kuliah ini. Nah, tidak disebutkan mata kuliah praktikum-praktikum yang mungkin nanti akan didesain seperti Prof. tadi sampaikan. Nah, ini gimana? Apa bermasalah tidak ini, Prof? Oke. Jadi persyaratan dasar terkait dengan mata kuliah, itu kan mata kuliah intinya, Pak. Bukan mata kuliah praktikum. Jadi skema itu dibangun dengan dasar mata kuliah 1, 2, 3, gitu kan, Pak? Ya, mata kuliahnya. Sepanjang praktikumnya adalah pendukung dari mata kuliah itu, no problem, Pak. Jadi sekali lagi praktikum itu kan pendukung dari mata kuliah. Ya. Satu itu. Yang kedua, nama mata kuliah ini juga nanti akan terjadi kalau Bapak Ibu sudah MBKM ya. Kalau nanti ada mahasiswa luar UMY yang datang ke UMY, ya, kemudian nama mata kuliahnya berbeda tapi kontennya sama, gimana perlakuannya di LSP? Ayo. Ini namanya di kita begini, kamu nggak bisa nih ngambil skema ini karena namanya di sini begini, gitu kan? Nggak bisa begitu kan? Ya. Maka yang kita lihat adalah muatannya, kontennya, bukan saklek dengan nama mata kuliahnya. Ya. Jadi ini saya sedang mendorong ini Bapak Ibu ke BNSP supaya kita bisa seperti SMK yang diberikan kewenangan untuk berjejaring dalam konteks MBKM. Jadi kalau nanti bisa berjalan sesuai dengan konteks MBKM itu, maka mahasiswa UMM bisa ngambil sertifikasi di UMY tanpa harus mendaftar selama 2 semester utuh di UMY. Sepanjang dia sudah menempuh mata kuliah yang sama dengan yang dimiliki oleh UMY. Jadi mata kuliahnya, dasarnya adalah mata kuliah. Ya, bukan nama, dasarnya adalah konten mata kuliahnya, bukan penamaan mata kuliahnya. Ya. Jadi itu konteksnya dalam MBKM. Jadi nggak usah terlalu saklek dengan nama mata kuliah persyaratan dasar, Pak Baroto. Ya. Yang berikutnya juga nanti ke depan, Pak, ini info awal. Ke depan nanti pola penyajian persyaratan dasar di skema juga harus disesuaikan dengan persyaratan di MBKM. Ya, kalau dulu, misalnya dulu kan di skema panjenengan ada persyaratan
mahasiswa UMY semester Iya. 6 misalnya gitu. Iya. Mahasiswa UMY semester 7. Lah nanti kalau MBKM gimana? Iya, iya, Bisa. iya. Nah, nanti akan disesuaikan tuh persyaratan-persyaratan dasar di skema itu untuk menyesuaikan dengan MBKM. Belum keluar ya, tapi ya Prof, belum. Mungkin saya nyambung aja yang terkait dengan MBKM tadi ya. Skemanya UMM sudah seperti itu, Pak. Yang terbaru. Ini kami sedang proses mau witness ini besok, mudah-mudahan minggu depan, 1-2 minggu ini akan witness untuk 35 skema yang baru license dan sudah menggunakan pola MBKM itu. Ketua tim verifikatornya kebetulan Pak Waka. Pak Waka itu ketua tim verifikatornya skema di BNSP. Saya memang nginden beliau, Pak, saya minta ini yang memverifikasi jenengan karena ini konteksnya dengan MBKM. Dan nyambung itu diskusinya. Akhirnya ini kita buat pilot. Pak Ulum ya kalau ini nanti jadi, ya nanti pilotnya punya Pak Ulum loh ya, Pak. Oh iya, berarti gini, mungkin terkait kita kan juga lagi proses, Pak. Maaf Bapak Ibu, ini karena permasalahan lagi membahas skema, mungkin saya agak detail ke Pak Ulum, mungkin tanyanya. Ini kepentingan kita juga semua, karena kita sudah mengajukan 33 skema, Prof. Ini sudah masuk verifikasi internal dan kemarin sudah di BNSP ya? Sudah di kita pakai template yang baru, cuma belum MBKM kelihatannya. Verifikatornya siapa? Bu Indah. Eksternalnya Bu Indah, kalau internalnya Pak Mulyanto. Oke, nanti itu akan ke Pak Waka juga. Oh, okay. Ya, dari Bu Indah dan dari Pak Mul nanti ke Pak Waka. Iya, kemarin saya agak berdiskusi agak panjang juga dengan Bu Indah terkait itu. Ketika ada mahasiswa luar kemudian masuk, ini gimana? Karena prasyaratnya adalah mahasiswa, misalkan mahasiswa S1 akuntansi. Nah, ini kan jadi masalah juga gitu. Bu Indah belum nyambung ya? Kelihatannya masih menunggu format yang ada bisa untuk yang lain. Saya kebetulan karena yang verifikasi Pak Waka, jadi langsung dieksekusi. Oh gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ke situ juga Pak nanti. Ya. Terima kasih Prof. Ulum. Monggo dilanjut Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih Pak Paroto. Ini ada yang ingin bertanya, Mas Iqbal ya? Apakah jadi bertanya? Mas Iqbal via chat tapi belum muncul. Belum muncul. Halo? Ya, Mbak, udah Mbak. Udah terjawab, oh, iya. Sudah terjawab. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya, Prof. Ulum. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, ini yang berikutnya ini terkait dengan mendesain modulnya. Bapak Ibu, ini adalah materi tentang interface antara SKKNI dengan modul. Ya, sebenarnya bukan hanya modul praktikum, tapi juga modul kuliah, buku ajar. Ya, Bapak Ibu kalau mau nulis buku ajar dengan pola yang di SKKNI ini asik banget. Ya, Bapak Ibu lihat di kolom nomor 2 yang warna merah putih itu SKKNI, SKKI, SKK. Ini yang di kolom nomor 2. Kemudian penerapan pada pendidikan sebelahnya persis, ya, kolom sebelahnya. Ini adalah 2 item yang kita jadikan sebagai acuan untuk menyusun modul, baik modul praktikum maupun modul pembelajaran. Di SKKNI ada judul unit kompetensi. Judul unit kompetensi di SKKNI itu kita jadikan sebagai judul materi pembelajaran, bab. Ya, di buku. Deskripsi unit di SKKNI kita jadikan sebagai ruang lingkup materi pembelajaran di buku. Elemen di SKKNI menjadi tujuan instruksional khusus di buku. KUK di SKKNI menjadi indikator kompetensi atau kompetensi dasar di buku. Batasan variabel di SKKNI di buku menjadi kontekstualisasi pembelajaran, panduan penilaian di SKKNI menjadi pedoman evaluasi. Jadi, dengan mengacu pada SKKNI, kita bisa nulis 1 bab dari buku, baik buku ajar maupun modul, pembelajaran maupun modul praktikum. Isinya adalah mulai dari judul bab sampai bagaimana bab itu dievaluasi. Ya.
Ini kalau kita menggunakan SKKNI. Nah, kalau modulnya kita berikan seperti ini, mengacu pada SKKNI yang sama yang dipakai untuk menyusun skema, buku modulnya mengacu kepada SKKNI, skemanya mengacu kepada SKKNI, praktikumnya pasti akan sama dengan SKKNI. Lah mosok ujiannya apa gak lulus? Ya, ujiannya ya mesti aja lulus. Ya, kemungkinan besarnya lulus kecuali gak mlebu. Ya, gak mlebu ya gak usah dihitung. Ya, jadi itu. Ini interface ya. Ini kita harus ngasih kredit poin kepada Pak Surono yang menginisiasi interface ini. Nah, maka nanti bentuk modulnya akan begini. Jadi kalau di tempat saya, biasanya ada modul itu kita bagi dua, ada modul 1 dan modul 2. Di modul 1 itu teorinya, modul 2 itu kasusnya. Di modul 1 isinya ini, ada pengantar, judul materi praktikum, diambil dari judul unit kompetensi, ruang lingkup materi praktikum, diambil dari deskripsi unit kompetensi, learning objektif diambil dari elemen unit kompetensi, indikator kompetensi diambil dari KUK, kontekstualisasi praktikum diambil dari batasan variabel, dan evaluasi diambil dari panduan penilaian. Nah, ini yang sebelah kanan, yang warna merah, itu diambil dari SKKNI. Ya, diambil dari SKKNI. Sementara yang kiri ini jadilah modul kita, ya, modul praktikumnya. Di modul 2, Bapak Ibu, itu satu buku tuh. Modul 1 tadi satu buku, isinya teori. Isinya konsep tuh di modul 1. Modul 2-nya isinya adalah soal. Ya. Isinya pengantar. Kemudian skenario. Skenario itu FRIA 02, IA 0356. Jumlah skenarionya disesuaikan dengan jumlah pertemuan praktikum dan jumlah unit kompetensi. Ya. Oke, kemudian ini struktur yang ngerjakan, ya, yang mendampingi praktikan, yang mendampingi mahasiswa adalah instruktur mengerjakan ini, skenario ini. Kemudian periksa hasil pekerjaan praktikan dengan menggunakan FRIA 0155A6A oleh instruktur. Ya, ini masih instruktur nih setiap pertemuan, tiap minggu. Di pertemuan terakhir praktikum melakukan asesmen dengan menggunakan FRAK 02 oleh asesor. Di halaman terakhir modul praktikum, halaman paling belakang, cantumkan FRAPL 02 untuk semua unit yang dikerjakan pada semester tersebut. Minta praktikan untuk mengisi FRAPL 02 tersebut. Setiap minggu. Begitu materi unit pertama selesai, buka halaman terakhir, ngisi APL 02 untuk unit yang sudah ditempuh. Jika BK, lakukan penguatan oleh instruktur. Ini modul 2. Jadi modul 1 isinya teori, modul 2 isinya soal. Ya, modul 1 teorinya, modul 2 soalnya. Jadilah ini modul praktikumnya. Isinya ya begini ini. Ya, seperti MUK yang dibukukan. Tapi ada buku pengantarnya gitu di modul 1-nya. Nah, desain ISBN-nya, ini kalau mau bicara kepangkatan nih, bisa modul 1 tadi itu 1 ISBN menjadi monograf itu kira-kira 1 ISBN, atau bisa juga modul 1 dan modul 2 jadi satu ISBN, modul praktikum. Ya. Ini kalau mau bicara kepangkatan ya, yang masih butuh kepangkatan. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara memetakan standar kompetensi. Ya, memetakan standar kompetensi mana yang kita tempelkan di semester mananya gitu, dan mana yang akan kita uji di semester terakhir, di semester 7. Saya kasih contoh skemanya teknisi akuntansi. Ya. Bapak Ibu yang akuntansi, teknisi akuntansi itu mulai level 2 sampai level 6. Ya, level KKNI level 2, 7 unit kompetensi. Kemudian KKNI level 3 unit kompetensi, sampai KKNI level 6, 8 unit kompetensi. Sialnya Bapak Ibu, standar ini mensyaratkan kalau mau ngambil level 8 harus sudah lulus kalau mau ngambil level 6 harus sudah nempuh level 5. Kalau mau ngambil level 5 harus sudah nempuh level 4. Kalau mau nempuh level 4 sudah nempuh level 3.
nggak bisa mak bedunduk kemudian ngambil level 6. Ya. Jenengan nggak bisa Pak uji teknisi akuntansi ahli level 6 tanpa sebelumnya mahasiswa diuji dulu yang level 2 sampai level 5. Yang syariah juga gitu. Ya, teknisi akuntansi junior syariah level 2 sampai level 6. Teknisi akuntansi ahli syariah. Nah, kalau seperti ini gimana ujinya? Nah, itulah perlunya uji kompetensi yang ditempelkan di praktikum. Yang level 2 ditempelkan di praktikum semester 2 misalnya, atau semester 3. Yang level 3 ditempelkan di praktikum semester 4. Yang level 4 ditempelkan di level praktikum semester 4 atau 5. Dan seterusnya. Nanti yang level 6 diuji pada saat dia semester 7. Nih. Ya. Ini kalau di teknisi akuntansi karena ada persyaratan harus ngambil level sebelumnya. Bapak Ibu harus baca SKKNI-nya. Apakah dia mensyaratkan level sebelumnya apa tidak? Nah, ini punyanya teknisi akuntansi. Jadi yang dibuat menjadi satu praktikum itu harus menunjukkan satu key function, ya, fungsi kunci. Ini satu fungsi kunci ini. Ya, mengelola data keuangan untuk kebutuhan pihak eksternal. Ini satu praktikum. Ya, ini yang hijau satu praktikum. Ini yang kuning satu praktikum. Ini yang warna apa ini satu praktikum. Nggak bisa lompat-lompat Bapak Ibu ketika mendesain praktikumnya, unit kompetensi yang mana yang mau ditempelkan di praktikum harus yang dari fungsi kunci yang sama. Satu rombongan. Ya. Oke, ini detailnya. Wis cilik wis banget wis bocor nih. Kita lewati saja. Saya kasih contoh yang kedua, skema analis kebijakan publik. Ini punya teman-teman FISIP. Ya. Ini klasternya. Ya, klasternya adalah melakukan kajian dan analisis kebijakan. Klaster 2-nya melakukan advokasi kebijakan. Ya, ini fungsi kunci. Ini satu fungsi kunci. Ini satu fungsi kunci. Maka yang muncul, yang sebelah kanan ini, yang fungsi dasar inilah yang jadi KUK. Maka yang dijadikan dalam satu praktikum itu harus yang satu rombel ini Bapak Ibu. Yang satu kotak, satu fungsi kunci. Satu fungsi kunci ini satu praktikum. Atau yang ini yang praktikum. Gitu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu ngambil unit ini sama unit ini. Ya, unit paling atas sama unit paling bawah. Tidak bisa. Ya, harus dibuat sesuai dengan klasternya masing-masing. Oke, terakhir Bapak Ibu, terkait dengan materi uji kompetensi MUK, nah, yang nanti itu menjadi soal di modul 2. MUK ini yang jadi soal di modul 2. Ya. MUK itu adalah perangkat asesmen yang adalah bahan yang memungkinkan Anda mengumpulkan bukti menggunakan metode asesmen yang Anda pilih. Ya, ada beberapa instrumen yang digunakan untuk melakukan asesmen. Ya, itulah MUK namanya. Ya. Jadi ada berisi tentang penugasan, ada penjelasannya tentang penugasan itu. Ya, jadi mahasiswa si asesi diberikan ruang, diberikan informasi sebanyak mungkin tentang apa yang dia harus lakukan supaya dia bisa memenuhi standar kompetensi yang ditentukan, ya, berupa pengamatan, ya. Pengamatan itu kalau di perangkat kita menggunakannya dan attitude-nya mahasiswa terkait dengan unit-unit kompetensi yang diminta oleh standar, oleh skema. Ya. Skenario itu harus dipraktekkan. Skenario bukan pertanyaan tanya jawab seperti UTS atau UAS. Dia harus dipraktekkan, ya, bukan pertanyaan. Tapi disuruh ngapain? Itu
disuruh ngapain? Pada saat mahasiswa melakukan itu, Anda diminta seolah-olah begini, Anda diminta seolah-olah begini gitu. Pada oleh skenario membuat checklist. Oke. SP satu skema itu bisa jadi dari 1, 2, atau 3 skenario. Misalnya unit kompetensinya ada 10, mungkin hanya 2 skenario. Ya, kalau di praktikum temuan itu 1 skenario. Jadi misalnya kalau kompetensinya pertemuan 3 unit, 2 unit yang di praktikum. Oke, ini instrumen perangkat untuk mencari, mendalami aspek knowledge-nya mahasiswa, aspek knowledge-nya asesi. Ya, tapi Bapak Ibu harus pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam tes tulis maupun tes lisan itu harus mewakili dimensi kompetensi yang diminta oleh standar. Nah ini, ya, dimensi kompetensinya adalah task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan transfer skill. Bapak Ibu yang asesor pasti sudah familiar nih dengan ini. Yang belum asesor saya nggak usah jelaskan. Nanti biar Bapak Ibu dapatnya saat pelatihan asesor. Kalau saya jelaskan sekarang nggak asik nanti pas pelatihan asesor. Ya. Oke, itu Bapak Ibu. Ya. Yang bisa saya tambahkan dalam penyusunan rencana dengan unit kompetensi di skema. Saya kembalikan ke Mbak Dila, silakan Mbak. Ya, terima kasih. Masuk ke sesi tanya jawab ini. Oh, ini ada Mas Fajar Junaidi. Assalamualaikum, Mas Jun. Waalaikumsalam, Prof. Ulum. Salam satu jiwa. Halo Bro. Sorry, kalian pas ke Malang nggak bisa ketemu. Iya, saya sewan ke LSP. Siap ke Malang lagi. Moga-moga. Lihat fotonya di kantor saya kok nggak permisi sama saya. Ya, Bapak Ibu, monggo jika ada pertanyaan, tadi modulnya sudah cukup lengkap, ini tinggal kita mulai mengaplikasikannya ya, Mas Filosa. Ya ini kayaknya ini ya, belum ada yang tanya, mungkin ini sudah nggak sabar. Kalau saya secara pribadi sudah nggak sabar untuk memulai, karena tadi juga ada banyak benefit Bapak Ibu ya, selain masalah menunjang praktikum, juga nanti kalau kita membuat modul ini bisa kita inputkan ke monograf ataupun ke modul itu sendiri di SPN kan. Dan kemudian tadi yang saya garis bawahi yang menarik, ini menjadi peluang kita di era MBKM. Jadi prodi-prodi kita yang punya kerjasama MBKM dengan prodi lain, kita bisa, atau di kampus ini kita bisa menguji rekan-rekan kita yang belum punya LSP, tapi punya MOU MBKM dengan kita. Jadi jaringnya nanti lebih kuat lagi, terutama sesama PTM ini jadi lebih bagus. Ya, terima kasih Pak Filosa. Di kegiatan uji kompetensi kita. Oh, Pak Triyono. Ya, terima kasih. Pak. Ya, Assalamualaikum Prof. Ulum. Waalaikumsalam, Menteri. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih materi siang hari ini menjawab kegundahan saya selama mulai belajar asesor, menyusun skema, menyusun MUK, dan saat implementasi ya.
Oke. Ternyata Berarti Anda sukses, Pak Tri. Kalau sudah Ya. pernah gundah itu berarti sukses. ya, jadi itu kegundahan saya. Waduh, ternyata ini harus mensinkronkan antara proses pembelajaran di kelas dan lab dengan materi-materi yang berkaitan dengan elemen atau apa namanya unit kompetensi itu yang memang menjadi sorotan seperti tadi disampaikan Pak Filos, 12 atau 17 unit satu skema itu. Awal-awal kami kedodoran untuk bisa itu, kemudian kita mencoba fleksibel untuk lebih cepat. Tetapi itu pun kita tetap butuh kerja keras. Sementara kami baru ada 2 megang mata kuliah yang yang diujikan. Nah, kebetulan begitu. Nah, ini kan menjadi problem. Tadi kalau disampaikan ada instruktur, ada asesor begitu. Nah, bagaimana ini mensinkronkan, menyamakan persepsi ya antara instruktur dan asesor yang kebetulan ya memang antara instruktur dan asesor itu ada yang belum menjadi asesor. Ya, misalnya pemegang mata kuliah itu belum menjadi asesor. Nah, ini sebuah proses tersendiri. Apakah di Malang mungkin memiliki pengalaman-pengalaman? Saya kira mungkin karena sudah semua jadi asesor, tapi waktu-waktu awal seperti apa menyamakan persepsi sehingga modul seperti ini, strategi yang Prof. Ulum sampaikan ini nanti ya paling tidak lebih smooth lah gitu. Saya kira itu Prof yang mungkin agar bisa segera action gitu. Saya karena merasakan ini, wah saya juga rasa-rasa dengan Pak Zaki itu gimana ini ya kita bisa bersama-sama teman menyamakan persepsi materi kita seperti itu, materi di kelas seperti ini gitu. Jadi ya, wah ini kayaknya ngalor ngidul. Meskipun sebenarnya secara konten itu sebenarnya banyak sih yang ada yang kesamaannya gitu, banyak karena kita waktu nyusun kurikulum kan juga mendatangkan industri begitu. Tetapi memang ada perbedaan perbedaan ya strategi evaluasi di kelas dengan asesmen ini kan berbeda sehingga nanti wah ini kalau bisa klop gitu kan enak itu. Jadi jalannya tidak siksak gitu. Itu Prof, terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak Tri. Jadi yang paling enak memang kalau instrukturnya juga asesor. Yang paling enak ya, yang instruktur juga asesor. Tapi di tempat saya juga banyak Pak, yang instruktur tapi bukan asesor. Dan no problem. Kenapa? Karena pegangannya sama. Pegangannya adalah modul praktikum yang disusun oleh para asesor berdasarkan skema, berdasarkan KKNI, SKKNI. Sehingga meskipun dia belum asesor, ketika dia mengajar di kelas praktikum, dia harus mengikuti pola modul praktikum yang sudah disiapkan itu. Gitu. Jadi kok tidak ada problem, Pak. Ya, memang yang paling smooth, yang paling nyamik itu ya instrukturnya juga asesor. Maka nanti segera aja ditambah asesornya, Pak, supaya instruktur juga sudah jadi asesor. Nanti pelan-pelan lah ya dicicil. Sekarang berapa asesornya Mas Filosa? Sekarang masih berapa ya? Masih yang awal dulu itu Prof. Tapi ini kemarin dapat tambahan 8 tapi yang komunikasi aja. 8 sama baru. Satu kelas dulu yang 20 orang itu ya? Betul. 23 ya. 23 ya. Iya. 3 tambah 8, 30-an satu. Rencananya tunggu skemanya ini, nanti skema di ACC dari BNSP kita langsung mengajukan pelatihan asesor 3 kelas. Skemanya sudah disetujui, pelatihan asesor baru witness. Betul ya. Ya, tadi ada skema manajer agribisnis ya? Iya, betul, Bro. Hati-hati Pak, pakai SKKNI yang tahun berapa? Nanti nggak usah dijawab Pak. Dibuka pakai SKKNI tahun berapa? Karena ada SKKNI manajer bisnis yang barusan dicabut. Oh, iya. Ya, kalau SKKNI-nya dicabut, skemanya wassalam.
Hmm, Ya, mudah-mudahan bukan yang punya Bapak. ya nanti kami cek, Prof. Ya, karena kami kebetulan mengajukan skema dengan SKKNI itu, kemudian kata Pak Waka, ini baru saja dicabut Mas. Kemudian dikasih rujukan SKKNI penggantinya yang lain. Ya, nanti coba dicek lagi. Rajin-rajin lihat websitenya SKKNI untuk memastikan bahwa skema Bapak Ibu SKKN-nya masih hidup. Karena kalau SKKN-nya mati, skema itu ketika diujikan, kemudian mengajukan permohonan belangko ke BNSP, sistemnya akan menolak. Ketika SKKNI-nya sudah tidak berlaku. Oke. Oke, terima kasih, Prof. Tapi termasuk progresnya termasuk oke lah ya, UMY ini sudah ada 33 skema baru yang OTW, dan saya kira ya, bagus lah. Kemarin saya baru saja ditugaskan untuk salah satu LSP perguruan tinggi. Itu jauh sebelum LSP UMN lahir, tapi sampai hari ini skemanya baru 7. Sampai hari ini baru 7. Saya guyoni itu ketua LSP-nya. Sampean lapo wae, saya bilang. Sekian tahun baru 7 skema, saya bilang. Ya ini kalau UMY udah nambah 30 skema, luar biasa. Dulu UMM lisensinya hanya 4 skema. Ya, waktu lisensi itu kita hanya ngajukan 4 skema. Jadi yang dilisensi, waktu UMM dapat lisensi BNSP yang pertama kali itu hanya 4 skema. Jadi begitu 4 skema dilisensi, kita ngajukan tambahan 40 skema. Jadi di periode kedua kita nambah 40 skema. Nah setelah itu terus saja kita ngajukan. Sekarang jumlah skema kita 130-an. Luar biasa. Asesornya 300. Berarti hampir semua dosen asesor. Hampir semua dosen asesor. Semua pejabat struktural asesor. Meninggalkan Pak Rektor tok yang belum asesor. Jadi seluruh wakil rektor, semua dekan, semua wakil dekan, semua kaprodi, kepala lab, semua sudah asesor. Jadi saya ngomongnya gampang, Pak. Enak gitu ngomongnya karena sudah nyambung gitu. Jadi di UMM itu ada guyonan yang bisa merintah wakil rektor itu di UMM hanya rektor sama Pak Ulum gitu. Oke. Sedikit Pak Ulum mungkin ini terkait dengan tadi skema. Mungkin nyambung ya Pak Film, mohon maaf. Mungkin sambil menunggu yang lain bertanya. Ini Pak, ya tadi mungkin yang terkait dengan rujukan itu Pak. Nah, bagi skema yang sudah ter-ACC dan sudah kita ujikan, kemudian rujukannya berubah itu gimana Pak? Apakah hangus skemanya? Ngajukan skema baru Pak. Dari awal lagi? Skema baru dengan rujukan SKKNI yang baru. Artinya prosesnya dari awal? Dari awal lagi. Biasa. Memang begitu. Ya. Saya kira adaptasi ya, atau transisi gitu. Nggak bisa ya. Nah, dan skema baru dan dianggap sebagai skema baru. Nah, termasuk yang sedang diajukan yang manajer sumber daya kayaknya, atau manajer produksi agrobisnis. Agrobisnis ini juga luar biasa Pak, punya satu skema sekarang ajukan 2 skema lagi. Insya Allah ada, berarti minimal kan besok ada 6 asesor. Jadi kalau yang agribisnis itu ya, kalau ada skema manajer keuangan agribisnis, manajer pemasaran agribisnis, manajer operasional agribisnis, nah itu skema itu yang dicabut tuh SKKN-nya. Kalau sumber daya dan produksi kelihatannya tahun 2021 Pak. Nah, coba nanti dilihat rujukannya. Nanti dilihat. Kemarin yang kita pakai itu. Yang baru sudah pakai. Oh, jadi saya jadi ini ya. Ini harus banyak berdoa ini Pak Krim. Enggak, maksud saya gini, ketika ada perubahan SKKN harus mengulang dari awal, yaitu tadi saya pikir berarti nambah pikiran ngulangi lagi. Mulai lagi betul, mulai lagi. Saya udah punya skema yang dicabut itu hampir 7. Hampir 7. Ya udah ngajukan lagi. Ngajukan baru lagi. Saya kira ada trik gimana gitu Pak Ulum supaya tidak udah bisa. Dari bisa. Bisa, karena rujukannya berbeda. Kalau rujukannya berbeda itu unit kompetensinya berubah. Betul. Okay. Ya, mungkin monggo silakan dilanjut yang lain. Saya hanya mengisi tadi yang belum ada pertanyaan dari yang lain.
Bapak Ibu peserta, penyusun skema malam untuk besok harus ngirim revisi dan seterusnya, saya kejar-kejar. Mungkin ini mumpung dengan Master Assessor hari ini yang luar biasa sekali, bisa ditanyakan mungkin hal-hal yang kemarin masih juga menjadi PR atau menjadi ganjalan. Monggo, mumpung dengan beliaunya kita clearkan hari ini. Ya, terima kasih. Skema. Ada? Ada? Dan Ibu. Halo Prof. Ulum. Ya. Setelah saya cek ini punya agribisnis itu kalau saya lihat di Anu masih berlaku untuk nomor 32 tahun 2017. Kalau di web ini tulisannya masih hijau berlaku gitu. Aman. Aman Ramadannya ini udah aman. Berkah puasa lebih awal ini. Berkah ini. Saya juga melu tata pun ya Pak Tri. Ulangannya berapa tahun. Sudah, ini kayaknya udah pada siap mau nulis modul nih. Kalau nggak berlaku nggak jadi nulis modul, Prof. Harus ngulang lagi. Ya, nanti mungkin Pak Parwoto atau Pak Filosa juga bisa ngecek bener enggak itu yang saya cek. Oke, matur nuwun. Nah, kemarin infonya yang ayem-ayemi ini Pak Tri, di sistem BNSP waktu kita baru kemarin ini pengajuan blanko kita aman, nggak ditolak sistem. Jadi artinya memang benar masih berlaku. Jadi baru kemarin ini blankonya dikirim dan aman. Oh ya, ini tadi langsung saya browsing di masih hijau. Oh alhamdulillah. Oke. Makasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Triyono, Bapak dan Ibu. Masih ada yang ingin disampaikan atau sudah siap untuk membuat modul? Ini tapi mungkin nanti ke depan masih mohon kalau kita buat modul tetap minta didampingi Prof. Ulum begitu ya, Prof ya. Nanti mungkin akan sering bertanya dari LSPWM seperti itu. Begitu ya Mas Bilo saya. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Oke, Bapak dan Ibu, tadi banyak sekali materi yang sudah disampaikan, utamanya mensinkronkan kegiatan praktikum dengan kegiatan di prodi, terutama di bawah laboratorium, untuk menyesuaikan tadi terutama skema-skema yang banyak menjadi pencerahan sekali untuk kita di LSPWMY. Nah, Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ingin disampaikan, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Prof. Ulum atas waktunya berbagi kepada kami di LSPUMY. Marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri, mohon maaf. Mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kembalikan kepada MC ya. Baik, terima kasih kepada Prof. Ulum dan Ibu Bila yang telah melancarkan jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum kami tutup, perkenankan untuk kami dapat foto bersama aja Bapak Ibu. Monggo untuk bisa on kamera apabila berkenan Bapak Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu. Sama untuk presensi sudah kami share di room chat Bapak Ibu. Monggo apabila ada yang belum mengisi dipersilakan Oke, baik. Saya hitung 1 sampai 3 aja. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya. Lagi.
1, 2, 3. Untuk presensi ada di room chat. Monggo apabila masih ingin untuk mengisi presensi kami persilahkan, dan nanti untuk sertifikat akan kami langsung kirimkan ke email masing-masing yang ada di formulir presensi. Baik, mungkin ini menjadi penutup. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila selama jalannya acara ada terdapat salah dan kurangnya. Semoga workshop siang hari ini sangat bermanfaat dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semua, untuk Prof. Ulum, terima kasih banyak. Saya tutup, saya pamit undur diri. Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Matur nuwun, Prof. Ulum. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. wabarakatuh. Sami-sami.